Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membahas tentang kisah Rasulullah SAW yang pernah pingsan ketika mendengar kabar dari malaikat Jibril. Mendengar kata neraka, an-nar, pasti yang terbayang di pikiran kita adalah api yang sangat panas. Secara bahasa, an-nar berarti api. Keadaan neraka adalah kebalikan surga yang penuh dengan kenikmatan. Di surga tak ada derita dan kesusahan, maka sebaliknya neraka menjadi seburuk-buruk tempat dan penderitaan. Penyiksaan demi penyiksaan dialami penghuninya hingga tak bisa dibayangkan betapa dahsyatnya neraka tersebut. Suatu ketika Jibril datang menemui Rasulullah SAW. Jibril kali ini datang di waktu yang tidak biasa. Bahkan raut wajah Jibril pun terlihat berbeda dari biasanya. Melihat perbedaan dari malaikat Jibril ini, Rasulullah SAW lantas bertanya, "Mengapa aku melihat raut wajahmu berbeda?" Jibril menjawab, "Ya Muhammad, aku datang kepadamu di saat Allah menyuruh supaya dikobarkan penyalaan api neraka. Maka tidak layak bagi orang yang mengetahui bahwa neraka jahanam itu benar, siksa kubur itu benar, dan siksa Allah itu terbesar untuk bersuka-suka sebelum ia merasa aman daripadanya." Nabi Muhammad SAW bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, jelaskan kepadaku sifat jahanam." Jibril menjawab, "Ketika Allah Ta'ala menjadikan jahanam, maka dinyalakan selama 1000 tahun sehingga merah, kemudian dilanjutkan 1000 tahun hingga putih, kemudian 1000 tahun hingga hitam, maka ia hitam gelap, baranya tidak pernah padam. Demi Allah yang mengutus engkau dengan hak, andai terbuka sebesar lubang jarum, niscaya api itu akan membakar seluruh penduduk bumi karena panasnya. Demi Allah yang mengutus engkau dengan hak, andai satu baju ahli neraka itu digantung di antara langit dan bumi, niscaya akan matilah penduduk bumi karena panas dan baranya. Demi Allah yang mengutus engkau dengan hak, andaikan satu gelang rantai yang disebut Allah dalam Al-Quran itu diletakkan di atas bukit, niscaya akan cair sampai ke bawah bumi yang ketujuh. Demi Allah yang mengutusmu dengan hak, andai seorang di ujung barat tersiksa, niscaya terbakarlah orang-orang yang berada di timur karena panasnya. Jahanam itu sangat dalam dan perhiasannya besi dan minumannya air panas bercampur nanah, dan pakaiannya potongan api. Api neraka itu mempunyai 7 pintu. Tiap-tiap pintu ada bagian tertentu dari kaum laki-laki dan perempuan." Rasulullah SAW kemudian bertanya lagi kepada Jibril, "Siapakah penduduk masing-masing pintu itu?" Jibril menjawab, "Pintu pertama dinamakan Hawiyah, artinya jurang, yang diperuntukkan bagi kaum munafik dan kafir. Pintu yang kedua dinamakan Jahim, yang diperuntukkan bagi kaum musyrikin. Pintu yang ketiga dinamakan Saqar, yang diperuntukkan bagi kaum Sobiin atau penyembah api. Pintu keempat dinamakan Lada, diperuntukkan bagi iblis dan para pengikutnya. Pintu kelima dinamakan Hutamah, artinya menghancurkan hingga berkeping-keping, diperuntukkan bagi kaum Yahudi. Pintu keenam dinamakan Sa'ir, arti harfiahnya api yang menyala-nyala, diperuntukkan bagi kaum kafir." Kemudian Jibril diam sejenak, segan untuk meneruskan penjelasan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi pun bertanya, mengapa engkau tidak terangkan penduduk pintu ketujuh?" Jibril pun menjawab, "Di dalamnya orang-orang yang berdosa besar dari umatmu yang sampai matinya belum sempat bertaubat."
Mendengar itu, Nabi Muhammad SAW jatuh pingsan sehingga Jibril meletakkan kepala Nabi di pangkuan Jibril sehingga kembali sadar. Ketika sadar, Nabi Muhammad bersabda, "Wahai Jibril, sungguh besar kerisauanku dan sedihku. Apakah ada seorang dari umatku yang akan masuk neraka?" Jibril menjawab, "Ya, yaitu orang yang memiliki dosa besar dari umatmu." Kemudian Nabi menangis, Jibril juga ikut menangis. Lalu Nabi Rasulullah SAW masuk ke dalam rumahnya dan tidak keluar kecuali untuk sholat. Kemudian masuk kembali dan tidak berbicara pada orang, dan apabila sholat selalu menangis dan memohon kepada Allah. Pada hari ketiga datanglah sahabat terbaik Abu Bakar radhiyallahu anhu ke rumah beliau sembari mengucapkan, "Assalamualaikum ya ahla baiti rahmah." Apakah bisa bertemu Rasulullah SAW? Maka tidak ada yang menjawabnya sehingga ia menepi untuk menangis. Kemudian Umar bin Khattab datang sembari mengucapkan, "Assalamualaikum ya ahla baiti rahmah." Apakah bisa bertemu Rasulullah SAW? Dan ketika tidak mendapat jawaban, dia pun menepi dan menangis. Lalu datanglah Salman Al-Farisi dan berdiri di depan pintu sambil mengucapkan, "Assalamualaikum ya ahla baiti rahmah." Apakah bisa bertemu dengan junjunganku Rasulullah? Dan ketika tidak mendapat jawaban, dia menangis jatuh dan kemudian bangun sehingga sampai ke rumah Fatimah radhiyallahu anha, dan di depan pintu mengucapkan, "Assalamualaikum hai putri Rasulullah." Kebetulan saat itu Ali radhiyallahu anhu tidak berada di rumah, lalu bertanya, "Wahai putri Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah telah beberapa hari tidak keluar kecuali untuk sholat saja, dan tidak berkata apa-apa kepada orang, dan juga tidak mengizinkan orang-orang bertemu dengannya." Maka segeralah Fatimah radhiyallahu anha memakai baju panjang dan pergi sehingga beliau sampai ke depan pintu rumah Rasulullah dan memberi salam, "Saya Fatimah ya Rasulullah." Ketika itu Rasulullah sedang bersujud sambil menangis. Kemudian Rasulullah mengangkat kepalanya dan bertanya, "Mengapakah kesayanganku?" Setelah pintu dibuka, maka Fatimah masuk ke dalam rumah Rasulullah. Ketika melihat Rasulullah menangis, Fatimah pun ikut menangis karena melihat Rasulullah pucat karena banyak menangis dan sedih. Kemudian Fatimah bertanya, "Ya Rasulullah, apakah yang menimpamu?" Rasulullah SAW menjawab, "Jibril datang kepadaku dan menerangkan sifat-sifat neraka Jahannam, dan menerangkan bahwa bagian paling atas dari semua tingkatan itu untuk umatku yang berbuat dosa besar. Maka itulah yang menyebabkan aku menangis dan berduka cita." Fatimah bertanya lagi, "Ya Rasulullah, bagaimana mereka bisa masuk?" Jawab Rasulullah, "Digiring oleh malaikat ke neraka tanpa dihitamkan mukanya, juga tidak biru mata mereka, dan tidak ditutup pula mulut mereka, bahkan tidak dibelenggu atau dirantai." "Lalu bagaimana cara malaikat menuntun mereka?" tanya Fatimah. Rasulullah SAW menjawab, "Adapun kaum lelaki ditarik jenggotnya, sedangkan kaum perempuan ditarik rambutnya. Maka banyak dari orang-orang tua dari umatku yang mengeluh ketika diseret ke neraka, 'Alangkah tua dan lemahku.' Demikian juga yang mudah mengeluh, 'Wahai kemudaanku dan bagus rupaku.' Sedangkan kaum perempuan-perempuan mengeluh, 'Wahai alangkah maluku,' sehingga dibawa malaikat Malik. Ketika dilihat malaikat Malik lalu bertanya, 'Siapakah mereka itu?' Maka tidak pernah saya dapatkan orang yang akan disiksa seperti orang-orang ini. Wajah mereka tidak hitam, matanya tidak biru, mulut mereka juga tidak tertutup, dan tidak juga diikat bersama setannya, dan tidak dibelenggu atau dirantai leher mereka." Para malaikat Zabaniyah menjawab, "Demikianlah kami diperintahkan membawa orang-orang ini kepadamu sedemikian rupa." Lalu ditanya oleh malaikat Malik, "Siapakah wahai orang-orang yang celaka?" Dalam riwayat lain disebutkan ketika mereka digiring oleh malaikat Malik selalu memanggil, "Wa Muhammad." Tetapi setelah melihat wajah malaikat Malik, mereka lupa nama Rasulullah SAW karena seramnya malaikat Malik. Nauzubillah min zalik.
Semoga Allah melindungi kita dari siksa api neraka.